Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Rabbani dengan NIM 101092400009. Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan mengutas kembali atau membahas terkait UAS Fisika 2 kemarin. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Nomor satu. Nah, kalau listrik A mengalirkan arus sebesar 2 ampere pada supul Z negatif. Nah, dia masuk dengan panjang tata hingga di titik min 2 min 4 meter sampai min. Nah, dia tuh panjang arusnya tuh di sumbu Z, panjangnya tuh tak hingga gitu. Jadi set gitu. Nah, sementara kalau listrik B mengalirkan arus 3 ampere ke atas dengan sumbu Y positif. Nah, dia ke atas. Di sepanjang titik 10 min 7 min 2 meter sampai titik 10 18 min 2 meter. Maka yang pertama, gambarkan kondisi tersebut. Nah, udah tahu nih. Diketahui nanti eh, kawat listrik A itu dia memiliki arus senilai 2 ampere. Nah, di sumbu Z. Nah, panjang itu tak hingga di sini. Nah, sepanjang titik Z, nah sini. Nah, arusnya kan dia tadi dibilang harusnya masuk saya negatif. Nah, di sini. Set gitu. Nah, kita langsung gambarin aja tuh di titik-titiknya di mana. Nah, di sumbu sementara di sepanjang masuk dengan panjang tak hingga di titik 2 min 2 min 4. Sini. Min 2 dan min 4. Nah, di sini masuk. Nah, kita tentuin aja kerja sini sini sini. Ya. Nah, kemudian sementara di kawat listrik B dia mengalirkan arus 3 ampere ke atas. Nah, dia mengalirkan itu di eh, arusnya itu di sumbu Y ke atas positif. Berarti positif ya. Berada di sepanjang titik sini 10 min 7 min 2 meter sampai titik 10 18 min 2. Nah, sini. Sini set ya lurus ke atas ya berarti. Nah, kita tentuin dulu garis koordinatnya. Sini sesuai dengan yang ditunjukkan tadi. 19 10. Nah, ini titik C-nya. Sementara ini adalah titik B dan ini adalah titik A. Nah, langsung tinggal gambarin aja sih. Set, set, set. 9. Nih, ke sini tuh. Ini dari sini ke sini 16. Nah, sesuai. Ini ampere. Nah, ini adalah kondisi gambarnya. Gitu. Ini masuk. Set. Tuh, iya. Nah, kemudian eh, untuk bagian B. Nah, tentukan besar dan arah medan magnet pada titik min 2 2 dan min 2. Tentuin aja. Nah, dengan cara kita mencari terlebih dahulu nilai R-nya itu seperti apa. Kita cari nih nilai R-nya. Nah, jelas. Tentuin dengan cara pertama tuh kita cari nilai BCA-nya dulu. Nah, gimana? Dengan rumus mu 0 I per 2 pi R. Nah, sehingga kita mencari. Nah, nilai mu 0-nya itu sekitar 4 pi kali 10 pangkat min 7 per eh, 2 kali 2 pi kali R. Nah, R-nya berapa? Nah, R-nya itu yang kita cari. Itu 6 ya. Nah, kita langsung aja cari hasil sehingga menghasilkan seperenam kali 10 pangkat min 7 Tesla. Gitu. Nah, untuk R-nya tadi kita udah ketahui R-nya segini. Dengan cara R-nya dia pakai rumus ini, delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi Z-nya lo nggak mempengaruhi sih. Jadi kita mencari nilai
dari yang dipakai adalah X dan Y. Tuh. Nah, X-nya adalah 0 karena di sepanjang ini. Dan Y-nya adalah min 2 dan min 4. 2 dan min 4. Nah, di sini. Kalau nggak salah sini, untuk sini sampai sini. Sampai sini. Nah, langsung aja cari nilainya. 0 kuadratnya 0 dan 6 kuadratnya 36. Nah, berarti 0 tambah 36 ya 36. Akar 36 ya 6. Nah, untuk nilai BCA, dia itu ke kanan. X positif gitu. Aturan tahan kanan. Nah, kemudian kita mencari nilai ini ya. Nilai R sini dan R2 di sini. Nah, dengan cara itu yang pertama kita menggunakan pastinya rumus Pythagoras ya. Ini 16, ini 9. Nah, kita cari aja akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Sehingga menghasilkan 20. Nah, tepat nih 20 sini. Nah, pastinya di sini dapat nilainya 12. Nah, kemudian kita mencari nilai R kedua. R keduanya di sini, itu 15. Cari lagi, berapa sih nilai ini? Nah, kita cari akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, sehingga menghasilkan 15. Nah, kemudian kita mencari sin alfa, sin alfa satu dan sin alfa 2. Nah, tinggal mus, mus 16 per 20. Sin, kalau nggak salah, sin tuh demi, depan miring. Ya, depan miring. Nah, depannya sini, miringnya sini. Sehingga 16 per 20 sama dengan 4 per 5. Untuk sinnya, sin keduanya, itu sama. Sini karena dikebal jadi minus. Berarti sini dapat tadi untuk depannya sini 9, misalnya buat 19 per 15. 15 dapat dari sini. Sehingga menghasilkan min 9 per 15 menghasilkan min 3 per 5. Nah, ini disederhanain sama-sama dibagi dengan 3. Ini dibagi 4. Kemudian kita mencari nilai dari BCB-nya. Nah, dengan rumus mu 0 I per 4 pi A kali sin alfa 1 dikurang si alfa 2. Nah, kita anu aja, substitusikan aja nilai mu 0-nya berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali A-nya berapa untuk B-nya tadi 3 ampere. Kita langsung kalikan per 4 pi kali 10 pangkat 4 pi kali 12. Nah, jadi A-nya tadi 12 ya. Ya. Nah, di sini. Nah, langsung aja kali 4 per 5 kurang min 35 plus ya. Nah, sehingga menghasilkan 7 per 20 kali 10 pangkat min 7 K Tesla. Nah, ini masuk ya. Berarti ya sih gitu. Jadi yang ke sana berarti yang masuk. Berarti min per 7 ya 7 per 20 kali 10 pangkat min K Tesla. Nah, masuk. Nah, sehingga B totalnya itu kita jumlahkan BCA 1 dan BCA ditambah BCB. Nah, sehingga menghasilkan 1/6 kali 10 pangkat min 7 I. Nah, ini kan untuk subuh X ya. Berarti dia masuk ke X-nya ya. Ya, ya. Masuk kanan X positif saat itu. Nah, ditambah dengan tadi 7 per 20 kali 10 pangkat min 7 K Tesla. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari C. Bila pada titik min 2, 2 min 2 meter diletakkan muatan C sebesar 5 NC yang bergerak ke bawah. Nah, sumbu Y
negatif. Nah, dia berarti dia ke bawah sumbu Y negatif. Nah, negatif dengan besar kecepatan 10 meter per second. Nah, untuk kecepatannya 10 dan ke kiri sumbu X negatif dengan besar kecepatan 5 meter per second. Dia ke sumbu ke kiri sumbu X negatif dengan besar kecepatannya itu 5 meter per second. Nah, tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan itu. Nah, kita tentu ini arah besar dan arah gaya Lorentz-nya. Ya, dapat tadi untuk I-nya, dia ke kecepatannya, pakai langsung aja, itu ke kiri sumbu negatif dengan besar 5 berarti itu X, min I. Nah, sedangkan untuk ini Y, berarti dia min ke bawah, berarti negatif juga, min 10J. Soalnya ini masukin, cet. Nah, untuk Q-nya, nilai muatannya, untuk muatannya itu tadi disebutkan min 5. C. Karena dia ini kita ubah ke kolom jadi min 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Kita langsung aja masukin ke rumus. Nah, rumusnya ini AV vektor kali B vektor. Nah, kita masukin tadi nilai dari gabungan antara P total tadi. Nah, masukin di sini. Kali dengan ini nilai Q-nya. Q vektor. Nah, Q ini salah. Masukin Q. Nah, masukin aja min 5 kali 10 pangkat min 9 dikali dengan P totalnya tadi. P total pertama. Dikali dengan VC. VC-nya terus dikali dengan B total yang tadi. Maksudnya. Tuh, nilai ini. Nah, sehingga dikalikan menghasilkan min 5 kali 10 pangkat min 9 dikurang 5. Ini nggak dikurang dengan pangkatnya. Ini dikurang dengan ini. Jadi, dikali dengan 10. 1I tambah 2J dikali dengan 1/6I ditambah 7 per 20 K kali 10 pangkat min 7. Nah, ini dikeluarin ya maksudnya. Ini kenapa menghasilkan ini? Itu dikeluarin teman. Jadi 5 tuh berapa kali berapa sih gitu. Berapa kali berapa yang menghasilkan min 5, berapa kali berapa yang menghasilkan min 10. Ini penjabaran dari ini. Gitu. Sehingga kalau kita kalikan tuh dia menghasilkan ini 5 kali 1 min 5, min 5 kali 2 min 10J. Gitu. Nah, sehingga menghasilkan 25 kali 10 pangkat min 16 kali 0 kali min 7 per 20J dikurang sepertiga K ditambah 7 per 10I. Sehingga menghasilkan 25 kali 10 pangkat min 16 dikali dengan 7 per 10I dikurang 7 per 20J dikurang sepertiga K Newton. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, pada Juni 2022, PT PLN Persero mencatat bahwa sebanyak 4.700 desa di wilayah terluar terdepan dan tertinggal belum menikmati listrik, termasuk di Papua. Telkom University Surabaya mencoba menjadi bagian dari solusi dengan merancang dua inovasi, yaitu panel surya dan mikrohidro sebagai upaya menerangi tanah Papua. Nah, tim panel surya berhasil memberikan kontribusi rata-rata 1.200 watt dari kebutuhan 3.000 watt. Sedangkan tim mikrohidro akan melengkapi kekurangannya dengan merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran sungai. Jika salah satu sungai di sana sanggup memutar kincir air sebesar 360 putaran per menit, maka buatlah gambar rangkaian pembangkit GGL sederhana dengan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik, serta tunjukkan bahwa rangkaian tersebut sanggup menghasilkan daya yang dibutuhkan.
Besarnya medan magnet, luas permukaan gel, hambatan, dan jumlah lilitan diatur. Ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Akan makin ke caranya seperti ini. Dikincir yang di mikrohidro ya. Ya, mikrohidro yang memanfaatkan aliran sungai itu untuk pemutaran kincir. Nah, sedangkan ini apa nih? Rangkaiannya. Ini apa namanya? Tuh. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Tuh, putra vektor terus gas. Ini putaran apa pesawat nih. Nah, gegel. Nah, untuk gegel tuh bisa rumusnya E sama dengan N BA sin omega omega T plus theta. Nah, untuk ini kita pakai permisalan dari N-nya itu adalah 500. Terus N BA per omega. Nah, kita mencari nih berapa kali berapa. Kita pakai pemisalan di sini untuk lilitan B-nya atau medannya 0,2 sini, untuk luas penampangnya 0,6635 kali 12 pi. Untuk N-nya sama dengan 500 itu. Jadi berapa sih yang menghasilkan 500 itu? Caranya kayak gitu, cara mencarinya sih. Seperti itu. Atau W-nya itu dari mana? Dulu omega 12 PF. Nah, untuk N. N-nya kan carikan. Jadi eh tadi besarnya. Nah, kita pakai di berapa yang menghasilkan itu. Sanggup pakai kita sebesar 360 putaran per menit. Nah, jadi per menit itu sama dengan 60. Kita bagi dengan 360 itu dibagi dengan 60. Jadi sehingga menghasilkan 6 untuk omeganya. Waktu yang dibutuhkan. Nah, nah, setelah itu, nah untuk sisanya kan berarti sisa yang dibutuhkan yang dari kan kita digunakan rata-rata kontribusi rata-ratanya 1.200 watt dari kebutuhan 3.000, berarti kita tinggal kurangin aja berarti sekitar 1.600. Nah, begitu kita mencari P-nya nih, nanti P-nya itulah sama dengan P sama dengan E0 kali I. Nah, gimana? P-nya itu adalah 1.800 dan E-nya tadi adalah 500 dan dikali dengan I-nya bagi adalah 3,6. I-nya harusnya. Nah, 3,6. Nih, langsung aja kita meng mengaplikasi, mengoperasikan. Jadi, P per I sama dengan E. Dengan E adalah 1.800 dibagi 3,6. Nah, menghasilkan 500. Selanjutnya kita mencari nilai I. I itu hasil dari, jadi 3, I itu hasil dari eh, pembagian antara E per R. Nah, di mana? Maksudnya Z ya, so. R. Ya, di mana itu E-nya adalah 500 dan I-nya adalah 3,6. Berarti di sini kita mencari R-nya sama dengan 500 dibagi 3,6 sehingga menghasilkan 138.888. Nah, segitu. Gampang banget. Ya, gampang. Nah, selanjutnya kita mencari rancangan. Rancang juga trafo agar listrik tersebut bisa disalurkan ke lokasi yang jauh dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi. Bertegangan 110 kWh.
Nah, kita langsung aja nih. Nah, diketahui jadi NP-nya itu adalah 100, PS-nya 110.000 dari sini ya. Dari sini. Nah, untuk VP-nya 500. Jadi kita pakai VP 500. Nah, kita langsung operasikan aja. Nah, untuk rumusnya NP per NS sama dengan VP per VS atau E1 per E0 sama dengan N1 per N2. Itu langsung nilai NP-nya sama dengan 100, NS-nya belum diketahui, dan VP-nya adalah 500, dan VS-nya adalah 110.000. Tinggal operasikan aja. Dikali silang, 110.000 dikali 100 per 500. Hasilnya 22.000 lilitan. Berarti jumlah lilitan itu sebanyak 22.000. Tuh, dapat trafonya seperti ini. Set, set, set. Gitu. Berapa lilitannya, segala macam. Nah, seperti itu. Nah, paham? Tadi untuk mencari R-nya segini. Nah, tinggal kita bagikan 500 E-nya tadi dibagi dengan I. Ya, nah 3,6. Ya, udah dapat dari sini. Nah, langsung aja. Nomor 3. Sebuah rangkaian seri LSI memiliki resistansi 60 ohm, induktasi 40 mH, dan kapasitansi 80 mF yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt dan 70 Hz. Nah, tentukan impedansi rangkaian. Nah, kita tinggal hitung aja dengan rumusnya. Nah, untuk rumusnya, nah yang pertama itu untuk mencari impedansi itu kita menggunakan rumus XL sama dengan omega L. Omega L itu penjabaran dari 2pi 2pi kali F kali L. Nah, untuk F-nya tadi kita mendapatkan nilai sekitar 70 Hz, dan untuk L-nya, untuk L-nya itu sebesar, nah, 40 mH. Nah, jadi kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 Henry. Nah, langsung kita operasikan aja. 2pi kali 70 kali 4 kali 4 kali 10 pangkat min 2 sehingga menghasilkan 17,59. Dapat nih. Nah, XL nah untuk XL-nya. Nah, selanjutnya kita mencari SC-nya. Nah, SC-nya sama dengan untuk rumusnya 1/SC sama dengan 1/omega L. Nah, di mana rumus penjabarannya adalah 1/2pi kali F kali C. Di mana C-nya tadi adalah 8 kali 10 pangkat min 6 F. Nah, kita langsung operasi hitung aja. 2pi setengah S1 per 2 kali pi 1/2 pi kali 70 kali 8 kali 10 pangkat min 6 sehingga menghasilkan 284,205. Langsung saja kita mencari impedansinya. Nah, untuk rumusnya itu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah SL kurang SC akar SC SC XC kuadrat. Nah, hasil. Nah, kita dapat tadi R adalah yang diketahui itu 60 ohm. Nah, kita langsung aja. Kita udah cari SL-nya, kita mendapat segini. Dan untuk SC-nya kita dapat segini. Nah, langsung kita operasikan aja. 17,59 dikurang 284,205. Dikurangkan sehingga menghasilkan min 266,615 kuadrat. Nah, 60 kuadrat dikuadratkan menjadi 360. Nah, min 266,615 dipangkat 2 kan, sehingga menghasilkan akar 74.683,55 sehingga menghasilkan 273,28 gitu. Nah, kedua, persamaan tegangan dan arus. Nah, keduanya persamaan tegangan dan persamaan arusnya. Kita langsung cari
persamaan tegangan. Nah, kita ditanya nih, tetanya berapa, PT-nya berapa, dan harus harus IT-nya berapa. Nah, untuk rumus tannya dan tetanya, kita mencari dengan rumus tan theta sama dengan SL kurang SC per R. Nah, di mana SL -nya tadi kita sudah mengetahui ya, kita sudah mendapat dari perhitungan di awal. Nah, jadi 17,9 dikurang SC, SC-nya tadi udah dapat per 60. Sehingga 60 tadi udah kita ketahui sebesar R tadi kita sudah mengetahui sebesar 60 pound. Nah, sehingga menghasilkan min 4,4435. Untuk derajatnya kita mendapatkan arcan dari min 4,4435. Nah, itu min 77,31 derajat. Nah, kita cari langsung arahnya ini. Sama dengan min 77,31 dikali pi per 180. Sehingga menghasilkan min 0,4295. Nah, dan dapat nih. Tetanya berapa? Nah, lanjut ke PT-nya. Cari VT-nya berapa? Nah, tegangannya Pm cos omega T ditambah dengan theta nol. Nah, untuk V-nya itu kita udah diketahui bahwa V-nya tadi sebesar 220 volt. Kita langsung aja masukkan 220 volt, 220 cos 2 pi kali 70 ditambah 0,4295. Nah, kita tadi udah dapat di sini. Pi. Nah, langsung aja 220 cos kali 140 pi ini hasil dari sini ya. Ditambah 0,4295 pi. Nah, ini udah nih. Sehingga menghasilkan I M sama dengan PM per Z. Nah, M nya kita tadi 220 per dari Z-nya kita tahu bahwa Z-nya itu impedansinya tadi 272,28. Nah, kita bagi aja. Sehingga menghasilkan persamaan arus ya. Nah, untuk persamaan tegangannya kita dapat segini. Jadi untuk persamaan arusnya kita mendapat pembagian dari untuk mendapatkannya itu membagi voltnya dibagi dengan impedansi ini. Kita mendapat persamaan arusnya IT sama dengan 0,805 kali 140 pi ditambah 0,4295 pi. Nah, segitu untuk persamaan arusnya. Nah, persamaan tegangannya kita dapat segini. Nah, namanya mirip ya. Nah, diagram fosfor antara tegangan dan arus. Nah, untuk diagramnya kita sesuaikan aja. Arusnya ke sana. Berarti derajatnya kita masukin tadi ya datanya dari segini. PR-nya itu mengarah ke sini. Ya, nah, harusnya ke sana. PR-nya masuk ya, keluar ya. Nah, untuk segini. Nah, nah, begini untuk apa, diagram fase antara tegangan dan arusnya. Ini V-nya dan ini R, I-nya. Nah, untuk sudutnya seperti ini. Oke, itu aja ya. Udah. Eh, Selanjutnya, oh, udah selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.